Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nara takbir. Jalsah Salanah Ahmadiyah. Hadrat Masih Maud. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini sebetulnya sudah jalsah yang lebih dari 10 kali saya hadiri ya. Jadi saya sudah sering kali ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, sudah seperti keluarga sendiri Bapak Ibu semuanya ya. Mulainya dari tahun 2007 Bapak Ibu semuanya, saya itu hadir di Jalsah Ahmadiyah di Manchester waktu itu, melihat secara online. Yang kebetulan kos-kosan ya, bukan rumah. Kos-kosan saya itu di samping Masjid Ahmadiyah di Manchester, dan kemudian ada live streaming Jalsah dari London, sehingga saya bisa mengikuti dari sana. Itu yang pertama kali, 2007. Selanjutnya 2013, 2014, 2015, 2000 sampai sekarang itu hampir setiap tahun hadir di Jalsah Ahmadiyah, termasuk di Kodian, alhamdulillah. Kemudian di London, di Singapura, kemudian di beberapa tempat yang lainnya. Kalau di Indonesia mungkin sudah banyak sekali. Jadi perjalanan saya bersama Ahmadiyah itu bersamaan dengan perjalanan akademik intelektual saya Bapak Ibu semuanya. Dan juga barangkali juga bersamaan dengan karir hidup saya yang mulai dari mahasiswa kemudian sampai saat ini. Jadi saya sebetulnya mungkin kategori orang yang diberkahi oleh Ahmadiyah itu. Ya. Kalau orang menyebutnya bersahabat dengan Ahmadiyah itu kartu mati, barangkali itu tidak benar gitu ya. Ya kan? Jadi tidak, justru berteman, bersahabat dan berkeluarga dengan Ahmadiyah itu menjadi berkah, menjadi rahmat bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Ahmadiyah, kepada Allahu Akbar. Hal yang kedua yang ingin saya berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, saya sebetulnya belakangan ini tidak banyak berurusan dengan isu-isu agama Bapak Ibu semuanya, karena tugas saya itu berkaitan dengan sains dan teknologi, mengembangkan ekosistem sains dan teknologi mulai dari SMA sampai kemudian para akademisi, dosen dan sebagainya. Tetapi justru ketika saya bergerak pada yang biasanya disebut dengan STEM kayak gitu ya, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik gitu ya, rekayasa, Science, Teknologi, rekayasa atau teknik, dan matematika. Itu saya bertemu kembali dengan Ahmadiyah. Kalau minggu lalu, bukan minggu lalu Pak Yendra ya, yang Al-Quran itu. Mungkin sebulan yang lalu kita berdiskusi tentang Al-Quran, terjemah Al-Quran. Dan Ahmadiyah itu adalah pionir di dalam menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa yang ada di dunia. Ahmadiyah adalah pionir yang menerjemahkan Al-Quran oleh perempuan. Ahmadiyah adalah pionir di dalam menerjemahkan Al-Quran dengan pola modern yang bersebelahan maksud saya, antara huruf bahasa Arab dengan bahasa terjemahannya. Yang itu berbeda dari tren terjemahan Al-Quran yang terjadi sebelumnya, yang biasanya itu adalah mengikuti misalnya huruf yang gantung kayak gitu ya, menerjemahkannya, menafsirkan Al-Quran seperti yang terjadi di beberapa pesantren. Dan bahkan Bapak Ibu semuanya, kalau umpamanya kita melihat waktu awal-awal Ahmadiyah menerjemahkan Al-Quran, penentangannya itu luar biasa banyak.
bukan hanya dari ulama biasa, tapi ulama semisal Rosyid Ridho, ulama seperti yang ada di Betawi waktu itu menentang, dan mungkin banyak ulama di dunia menentang. Kenapa? Karena penerjemahan Al-Quran itu ditakutkan, dikhawatirkan akan mencemari dari kitab suci Al-Quran itu sendiri, membuat katakanlah umat Islam lupa dengan bahasa aslinya, membuat katakanlah persatuan daripada umat Islam itu menjadi terpecah-pecah karena bahasa yang dibaca di dalam kitab sucinya itu berbeda-beda. Namun ternyata tidak kan, meskipun ada terjemahan Al-Quran lebih dari 100, itu tidak kemudian mengubah dari Al-Quran yang aslinya. Dan pionir di dalam penerjemahan ini adalah dilakukan oleh Ahmadiyah. Selain di dalam pionir terhadap terjemahan Al-Quran, nah ternyata saya tadi minta Pak Yendra untuk menampilkan satu hal, foto yang terkait dengan kebetulan apa yang sedang saya tangani saat ini, yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, STEM, gitu ya. Kita melihat banyak sekali dari umat Islam itu, banyak sekali daripada peroleh hadiah Nobel, itu yang ternyata itu berada di luar komunitas kita. Kita ini menjadi umat yang katakanlah disebut umatan wasaton, umatan yang terbaik di dunia, tetapi yang memperoleh hadiah Nobel itu hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Dan pionirnya, saya tidak berbicara yang terkaitan dengan Nobel perdamaian, tetapi Nobel dalam bidang STEM. Pionirnya ini adalah dari Ahmadiyah, yaitu Abdus Salam. Ya. Tahun 79 di dalam bidang fisika. Dan ini yang kita berharap bahwa kemudian kontribusi itu terus berlanjut, pionir itu terus berlanjut menjadi pionir di dalam pengembangan sains dan teknologi. Belum ada sebelum Abdus Salam itu, umat Islam yang mendapatkan hadiah Nobel di dalam fisika, chemistry, kimia, ekonomi, dan yang lainnya. Tentu ada di dalam Nobel perdamaian, tetapi di dalam Nobel yang terkait dengan ilmu pengetahuan sebagai capaian tertinggi, katakanlah di dalam ilmu pengetahuan itu, baru dimulai dari Abdus Salam. Nah, baru belakangan ini Bapak Ibu semuanya, kita melihat nama-nama daripada umat Islam yang kemudian bisa memperoleh hadiah Nobel. Itu mungkin kalau saya nggak bisa melihat gambar yang di situ, apakah sudah ditampilkan? Sudah ya Bapak Ibu semuanya. Baru kita melihat nama misalnya Ahmed Zuhail dari Mesir yang mendapatkan hadiah di bidang kimia tahun 1999. Kemudian dari Turki baru muncul kemudian tahun 2015, yaitu Aziz Sancar di bidang kimia juga. Kemudian muncul lagi tahun 2023, Maunggi Bawendi di bidang kimia juga. Dan terakhir adalah Omar Yagi di bidang kimia tahun 2025. Ini yang sedikit sekali dari jumlah umat Islam yang katanya kita mencapai mungkin lebih dari 1 miliar, yang kemudian mencapai pengakuan tertinggi di dalam ilmu pengetahuan. Nah, kita sangat berharap Jemaah Ahmadiyah kembali menjadi pionir di dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh Maulana Abdus Salam tahun 79 yang lalu. Alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa orang ketika, kalau dulu mungkin saya ketemu dengan para peneliti, para dari BRIN dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa dosen yang menekuni berbagai bidang keilmuan. Tadi Maulana Zafrullah Pontoh baru menyampaikan sambutannya. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan Pak Zafrullah yang lain, Pak.
namanya Zafrullah Damanik, Dr. Zafrullah Damanik, dari Universitas Palangkaraya, yang juga menekuni bidang keilmuan. Ini adalah salah satu saya kira yang sangat potensial untuk didorong di dalam dikembangkan untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik. Kalau dulu saya menyebutkan dan saya sampaikan waktu itu di London insya Allah kalau nggak salah itu ya, atau di London, ada Dr. Intan Suci Nurhati. Dan sebetulnya kita banyak sekali mutiara-mutiara di dalam komunitas ini yang menekuni bidang keilmuan, yang memiliki potensi sangat besar untuk menjadi champions, menjadi pionir di dalam pengetahuan tersebut. Dan ini yang saya yakin dari Jemaah Ahmadiyah dengan semangatnya, dengan ketekunannya, dengan dedikasi dan loyalitasnya akan melahirkan lagi umat Islam yang berperan sangat penting di dalam ilmu pengetahuan. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, waktu saya bertemu dengan Huzur, juga waktu diwawancarai, waktu di London dan sebagainya, saya sangat berharap waktu itu ada model wakafinau gitu ya, di dalam Ahmadiyah yang khusus mengembangkan tentang ilmu pengetahuan ini. Yang khusus mewakafkan anak-anaknya untuk mengembangkan sains dan teknologi dan menjadi penerus daripada Abdus Salam. Insya Allah kalau umpamanya dedikasi yang sama seperti wakafinau itu ada, itu akan lahir banyak sekali peraih Nobel dari dunia Islam yang diwakili oleh Jemaah Ahmadiyah. Gambar ini sebetulnya Bapak Ibu sudah beberapa kali saya tampilkan di beberapa pengajian, ceramah di kampus dan sebagainya. Dan saya menyampaikan, dari sedikit itu kita masih sering menghapus satu nama yang menjadi pionir di dalam ilmu pengetahuan dan tidak menganggapnya sebagai bagian daripada umat Islam. Jadi sudah sedikit, kemudian sebagian tidak diakui, sehingga jumlah kita itu semakin sedikit lagi yang kemudian mendapatkan penghargaan global. Saya kira demikian dari saya, semoga akan lahir Abdus Salam baru dari Jemaah Ahmadiyah dan menjadi wakil champions daripada umat Islam untuk pengembangan sains dan teknologi di dunia. Insya Allah Ahmadiyah akan selalu menjadi pionir, tidak hanya dalam kaitannya menerjemahkan Al-Quran dalam berbagai bahasa, tetapi juga di dalam pengembangan sains dan teknologi dan menjadi wakil champions dari umat Islam. Nara takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.